Halo Sobat Divi, kembali lagi dengan saya Dr. Andika dan ada Dr. Randy Adiwinata. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengalaman kita ya dok, setelah divaksin Sinovac dan juga mungkin efek-efek yang kita rasakan dan mungkin efek samping dari vaksin COVID-19 itu, terutama yang dari merek Sinovac ini apa aja gitu. Jadi kita udah sama-sama divaksin ya dok ya. Ya, Kurang lebih yang minggu lalu lah dok. Kita betul. sama-sama divaksin. Kalau dari dokter Randy sendiri pengalaman vaksinnya gimana dok? Pengalaman vaksinnya, oh ya sebelumnya kami berdua ataupun Dok Pfizer sama sekali tidak disponsori oleh perusahaan vaksin manapun. Jadi ini murni hanya untuk sharing tentang pengalaman kita membagikan kepada kalian yang mungkin belum divaksin ataupun takut-takut mau divaksin. Ya inilah apa yang kita rasakan tanpa dipotong, tanpa dilebihkan ataupun tanpa dikurang-kurangi. Jadi kalau untuk pengalaman vaksinnya ya kalau kalian bilang deg-degan, dok gak takut dok, itu kan vaksin baru, tingkat keamanannya gimana, efektivitasnya gimana? Ya memang kita juga sudah terdaftar sih ya sebagai tenaga kesehatan dan kami memang harus menyukseskan program pemerintah ini. Karena menurut kami bahwa vaksin ini bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri dok, Tuh. karena kita juga mempunyai tanggung jawab bagi orang lain. Karena dengan Anda vaksinasi dan Anda tidak terkena COVID-19, ketika Anda berinteraksi dengan orang di sekitar Anda, berarti Anda juga tidak menularkan COVID-19 itu. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi Anda, tapi juga untuk mengurangi penyebaran terhadap orang lain. Jadi seperti itu. Ya dok, apalagi maksudnya kita yang kerja di sarana kesehatan, tiap hari ketemu sama orang sakit. Jadi kalau misalnya kita positif COVID, yang mungkin kita OTG, tapi kita resiko untuk menularkan ke pasien itu cukup tinggi, sehingga kesian juga pasien-pasien yang interaksi sama kita gitu ya dok. Nah, saya setuju banget sama Dokter Andika bahwa buat Anda yang menonton saat ini sebetulnya apabila Anda tidak bergejala ya bersyukurlah. Tapi sekali lagi ada istilah yang namanya orang tanpa gejala atau OTG itu. Tapi mereka tetap menularkan. Nah, oleh karena itu mungkin disitulah tanggung jawab sosial kita sebagai manusia bersama-sama sebagai warga negara yang baik untuk menyukseskan program pemerintah vaksin ini. Tuh. Terus dok langkah-langkahnya dok waktu divaksin, inget nggak dok apa aja dok? Dari Eh, awal datang ke tempat vaksinnya sampai akhirnya divaksin tuh gimana dok Oke, ceritanya dok? jadi saya vaksinasi di salah satu rumah sakit pemerintah di Sulawesi Utara khususnya. Jadi kebetulan saya dapat salah satu yang pertama juga di sana batch yang pertama. Jadi di sana pertama kali kita ada pos-posnya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat di website-website itu ada keterangan tentang pos-posnya. Jadi pos yang pertama adalah kita melakukan registrasi dulu ya Dokter Andika ya. Iya, diminta KTP dulu, dilihat NIK-nya, apa betul itu nama kita atau bukan kan dok? Nah, bener banget. Jadi buat kalian pertama adalah mungkin kalian sudah kalau ada yang sudah dapat SMS, daftarkan dulu sebetulnya. Iya dok. Dapat SMS, daftarkan dulu melalui websitenya, kemudian nanti memilih tanggal dan juga tempat penyuntikan vaksin tersebut. Nah, Hmm. setelah dapat, Anda tinggal datang membawa KTP. Nah, nanti petugas akan mengecek NIK tersebut. Apakah benar sudah terdaftar dan sesuai dengan jadwal Anda. Terus, Dokter Andika apa yang Nah, selanjutnya? setelah betul identitasnya, maksudnya, oh betul nih saya dokter Andika sesuai yang didaftarkan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh petugas kesehatan tersebut. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan screening ya tentang kesehatan saya. Ya mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan itu bisa dilihat di sini ya dok. Ya nanti dok. Nanti Ya, kita kasih betul. list pertanyaannya di sini dok. Dan kalau buat kalian yang belum nonton, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada di video kami sebelumnya tentang siapa saja yang boleh atau tidak boleh divaksin COVID-19. Tuh. Nah, jadi waktu itu kalau tidak salah ada pertanyaannya, apakah Anda pernah terkena COVID-19 sebelumnya? Ya. Apakah Anda menderita penyakit gangguan darah saat ini dan penyakit-penyakit lainnya? Jadi itu apakah kalau untuk wanita juga apakah saat ini sedang hamil atau menyusui? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan penyaring. Jadi kalau ya, vaksinnya mungkin saat ini harus ditunda dahulu. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah Kita pergi, jadi udah ditanya-tanya di meja pertama, kita pergi ke meja kedua. Di meja kedua itu diperiksa tensi, dok. Nah, betul. kita ditensi, karena kan kalau misalnya ada batasan tensi yang sebenarnya belum boleh divaksin ya, dok. Karena data mengenai vaksin terhadap hipertensi mungkin belum
belum lengkap kali ya dok ya. Ya, jadi saat ini diharapkan bahwa pada saat Anda dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac itu, tekanan Anda terkontrol seperti itu. Walaupun Anda saat ini harus terkontrol tekanan darahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru deh kita siap divaksin ya. Jadi tidak asal-asalan semua orang yang sudah mendaftar, semua orang yang sudah membawa KTP dan datang di hari yang telah ditentukan langsung serta-merta disuntik vaksin ya. Waktu itu kita juga ada beberapa dokter yang saat itu ketika dilakukan penyaringan bahwa ternyata oh dia nggak bisa, oh karena mungkin kurang fit hari itu, ternyata diukur demam ataupun sebagainya, jadi ditunda untuk penyuntikan vaksin COVID-19-nya. Nah setelah itu baru kita siap divaksin. Ya, sebenarnya waktu di meja ketiga ya berarti kita divaksin ya dok. Sebenarnya emang divaksin tuh apa ya, waktu divaksin nggak terlalu keras dok ya, maksudnya nggak sakit ya dok. Kalau dokter ngerasa gimana dok waktu divaksin itu dok? Nah, sebetulnya nggak sakit juga ya dokter Andika, karena jarum yang digunakan itu jarum sangat kecil. Waktu itu kita menggunakan jarum suntik cuma untuk 1 cc. Nah, mungkin teman-teman yang nonton, suntiknya di mana sih dok? Nah, kalau suntik yang untuk vaksin ini selalu di bahu ya dok ya? Bahu. Gitu. Jadi nggak kerasa sakit sih, kalau dari kita berdua sih nggak ngerasa sakit suntik di bahu. Dan prosesnya juga cepet banget, cuma kayak suntik biasa. Habis itu setelah selesai, kita akan diobservasi selama 30 menit. Ada di meja keempat lah. Meja keempat itu meja observasi. Jadi pasien, bukan pasien sih, orang-orang yang sudah selesai divaksin akan dikasih tempat duduk, tentu tetap menjaga jarak ya dok. Betul. Tempat duduknya dijarak-jarakin, duduk aja diam di sana, diobservasi selama 30 menit. Kira-kira apa tuh dok yang diobservasi dok selama 30 menit itu dok, kita pasca vaksin? Nah, yang jelas adalah observasi itu tujuannya untuk melihat apakah ada efek samping yang cepat yang muncul pada diri Anda. Ya memang salah satunya misalkan seperti reaksi alergi terhadap vaksin tersebut. Tiba-tiba Anda merasa gatal-gatal, Anda merasa sesak nafas atau tensinya tiba-tiba drop. Itu bisa saja merupakan reaksi-reaksi alergi terhadap vaksin tersebut. Jadi itu kita anggap 30 menit itu sudah cukuplah untuk melihat efek samping kerja cepat. Karena memang tetap saja dok, kita tidak bisa pungkiri bahwa ada yang namanya efek samping lambat dari suatu pemberian obat. Nah itu nanti mungkin dilihatnya pada saat kita di rumah. Nah jadi kita disuruh duduk 30 menit dilihat ada nggak keluhan-keluhan yang tadi. Misalkan tensi turun, pusing sekali hingga mau pingsan, atau keringat dingin, atau tiba-tiba sesak nafas, nyeri dada, ataupun juga tiba-tiba gatal-gatal, kulit mengelupas dalam 30 menit pertama. Setelah, kalau misalkan kita aman nih dok, kebetulan kan saya dan dokter Andika aman, setelah 30 menit kami nggak merasakan apa-apa saat itu. Nah jadi yang kita lakukan adalah kalau setelah 30 menit diobservasi kita nggak ada rasa apa-apa, nanti kita lapor lagi ke mana, ke petugas yang di meja 4 tadi, kita dikasih kartu vaksin dan kita dicatat bahwa Andika ini setelah divaksin tidak ada efek samping apa-apa. Lalu setelah itu kita dikasih vitamin ya dok, kita dikasih multivitamin untuk diminum sehari 1. Kalau saya lihat sih itu isinya sih mungkin zinc, vitamin B, vitamin C dan lain sebagainya. Lalu sudah kita bisa kembali beraktivitas normal. Habis itu kita langsung kerja lagi sih dok. Iya betul, itu kenyataan yang terjadi. Jadi memang kita setelah diberikan vaksin itu sebetulnya buat Anda, pengingat buat kita juga bahwa kita sudah divaksin tanggal sekian dan ada keterangannya dalam arti kita di pendataan saat itu kita pulang dengan sehat. Nah nanti mungkin yang perlu kita ingat lagi adalah 2 minggu lagi kita harus vaksin lagi nih dokter Andika nih. Karena ingat pemberian vaksin Sinovac itu ada jedanya sebanyak 14 hari dari penyuntikan 1 dengan penyuntikan kedua. Apabila Anda mengalami reaksi-reaksi alergi berat pada penyuntikan pertama, maka itu akan ditanyakan pada saat penyuntikan kedua. Nah, apabila reaksinya terlalu berat, mungkin itu dapat tidak diberikan karena resikonya terlalu besar, misalkan seperti itu. Nah, tapi kalau begitu sebetulnya, dok, saya sangat takut dok dengan efek samping dari vaksinasi ini. Apa saya nggak usah vaksin aja ya dok? Dokter beruntung aja nggak ada itu. Atau ada nggak sih yang dokter lihat saat itu? Sekali lagi saat ini ya, saat itu pas dokter divaksin ada yang sampai pingsan atau yang sampai bagaimana, pengalaman dokter bagaimana kira-kira pada saat penyuntikan itu di sana? Oke, sebenarnya kan kita divaksin itu kan, kalau saya ada sama teman-teman juga ya dok, di ruang observasi. Kebetulan kalau saya memang jujur tidak merasakan apapun dok, nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa melayang, pegel-pegel. Tapi ada memang teman-teman saya yang merasa paling banyak merasa jadi kayak melayang, kok kayaknya kok apa ya, kayak kepala kok kayak enteng, kayak melayang gitu, kayak pusing-pusing sedikit, atau di bahunya pasca vaksin itu jadi kayak pegel-pegel. Tapi dalam 30 menit itu hilang. Jadi setelah selesai observasi,
efek samping yang dirasakan itu sudah tidak ada dan sudah akhirnya setelah itu mereka lanjut bekerja normal lagi sih, Dok. Nggak ada yang sampai pingsan, nggak ada yang timbul reaksi alergi berat atau apa gitu. Kalau pas dokter gimana, Dok? Nah, kebetulan saya pribadi juga sama. Dalam waktu 30 menit itu, oh saya ada rasa melayang. Saya jujur ada merasa kayak melayang, Dok. Tapi saya masih bisa jalan, dan pulang pun saya masih bisa nyetir, jadi nggak ada masalah sih, Dok. Cuma memang saya harus akui ada rasa melayang. Kemudian, nah yang menarik adalah, bukan menarik sih, teman-teman saya juga sama. Kebanyakan adalah, bukan pas 30 menitnya, Dok. Jadi setelah beberapa jamnya itu kita ngerasa pegal di daerah penyuntikan. Kalau saya disuntiknya waktu itu di bahu, jadi pegal waktu itu di apa, sangat nyeri pada saat itu, tapi ya nggak sampai kemerahan, nggak sampai nyeri yang nggak ada kelumpuhan tangan sampai nggak bisa mengangkat tangan, itu nggak, Dok. Itu nggak. Teman-teman saya tanya juga nggak, cuma murni kayak pegel aja, kayak abis ya apa sih, Dok, kayak kepukul atau sebagainya seperti itu. Melayangnya pun juga hilang pada saat malam, ada rasa sedikit lapar katanya kan ada orang bilang lapar dan juga mengantuk, itu saya ada sih, Dok. Jadi cuma tidur malam, besok paginya saya sudah fit kembali. Tapi mungkin bisa dibilang berarti ada efeknya tapi ringan ya, Dok ya, ringan dan sebentar juga hilang, hitungan Nah, satu hari betul sekali, hilang. Dokter Andika. Jadi itu yang kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau biasa disingkatnya sebagai KIPI, Dok. Iya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nggak usah heran gitu, dalam arti kok Dok ada efek samping dari imunisasi, jadi berbahaya, Dok. Lah, kalau kita belajar dari pengalaman anak kecil yang diimunisasi, program imunisasi wajib, sebenarnya ada kok yang namanya efek sampingnya. Teman-teman kalian teman-teman yang mungkin sudah menikah dan punya anak, ketika anaknya setelah divaksin, Dok anaknya demam. Tapi bukankah itu suatu proses yang sebetulnya kita bisa bilang alamiah? Ya, jadi dalam arti selama kan tidak sampai sesak nafas ataupun sebagainya, ya memang itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Betul. KIPI itu ya, Dok ya. Nah, mungkin Sobat Divi ini ada, ya mungkin ada yang sebagian yang sudah divaksin, ada sebagian yang belum divaksin tapi antusias mau divaksin, ada sebagian yang masih takut-takut nih, Dok, mau divaksin nih, karena tetap kan vaksin ada efek sampingnya. Nah, Dok, kalau sejauh yang Dokter Randi tahu, Dok, dari sampai saat ini ya, Dok ya, dari semua yang divaksin Sinovac setidaknya di Indonesia, Dok, emang berapa banyak sih, Dok, yang muncul KIPI tadi? Kalau yang kipinya ringan kan banyak, Dok, yang dari kayak rasa melayang, tapi yang kipinya berat sampai fatal gitu, yang Dokter Randi tahu ada banyak nggak, Dok? Nah, oke, ini pertanyaan yang menarik. Nah, saya berdasarkan data yang ada di website COVID-19 pemerintah resmi, bahwa Ketua Komnas KIPI, yaitu ada suatu komite nasional yang KIPI untuk COVID-19 ini, Prof. Hindra, spesialis anak konsultan, menyatakan bahwa hingga tanggal 20 Januari 2021 ada sekitar 30 laporan KIPI yang bersifat ringan, tetapi tidak ada yang reaksi serius hingga membutuhkan perawatan intensif ataupun perawatan inap. Nah, mungkin Dokter Andika di sini saya juga bisa bilang bahwa reaksi KIPI itu memang benar. Kita harus membaginya menjadi dua. Reaksi KIPI yang ringan dan juga reaksi KIPI yang serius atau yang fatal. Jadi kalau fatal ya dalam arti bisa menimbulkan rawat inap, menimbulkan kecacatan, ataupun bahkan ya kematian. Tapi kan nyatanya sampai sekarang belum ada laporan terhadap KIPI yang fatal. Nah, ataupun KIPI serius. Nah, kalau KIPI ringan sendiri yang seperti tadi, mungkin ada yang mengatakan demam. Kemudian juga ada yang mengatakan melayang, pegal. Jadi reaksi suntikan itu kita bisa bagi dua, Dok, secara umum. Reaksi lokal sama reaksi yang menyeluruh atau sistemik. Ya kalau reaksi lokal yang paling sering terjadi ya adalah pegal di daerah penyuntikan itu sendiri, atau gatal, kemerahan, yaitu lokal di tempat suntikannya seperti itu. Tapi kalau kita bilang sistemik atau umum, ya demam, kelemahan seperti itu. Ya tapi secara umum sampai sekarang belum ada laporan tentang KIPI yang berat sih, Dokter. Oke, jadi setidaknya di Indonesia belum ada laporan mengenai KIPI yang serius, yang fatal, yang berat, belum ada, belum ada. Oke, jadi sebenarnya bagi teman-teman yang nonton nih, Dok, kalau yang memang sudah didaftarkan dan dia itu dalam tanda kutip layak untuk dapat, maksudnya nggak ada penyakit-penyakit lain yang membuat dia nggak bisa dapat, seharusnya nggak usah khawatir, Dok ya, karena kalau dilihat lapornya efek samping saya KIPI yang fatal nggak ada, tapi justru manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan efek yang mereka khawatirkan ya, Dok. Benar. Jadi memang kalau dalam kita hidup juga mungkin kan ada yang istilah namanya risk and benefit. Ataupun juga ya kita bilang manfaat dengan juga resiko. Saya rasa kita sepakat. Dan juga sebelum kita melaunchingkan suatu obat, suatu produk, dalam arti kita harus berbicara tentang manfaatnya.
Dan saya harus katakan bahwa manfaat vaksinasi COVID-19 ini rasanya jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin potensi akan timbul. Dan sebagai teman-teman tahu bahwa kalau kejadian kipi yang ringan itu sendiri, dia biasa akan hilang sendiri dok dalam waktu 24 sampai 48 jam. Ya kalau sakit kepala ya minumlah obat nyeri kepala yang bisa dibeli. Itu dalam 24 sampai 48 jam demamnya pun biasa akan hilang sendiri. Seperti itu. Sama sebenarnya sih dok, kalau saya sih cuma berpikir gini dok, kalau memang ini vaksinnya dalam tanda kutip bisa tidak aman, yang pertama nggak mungkin presiden kita Bapak Joko Widodo itu mau divaksin duluan, yang pertama. Betul. Dan yang kedua, yang diutamakan nih ibaratnya yang didahului untuk vaksin kan nakes-nakes ya dok, tenaga kesehatan. Padahal bisa dilihat perbandingan jumlah dokter banding penduduk di Indonesia itu dibandingkan dengan negara lain, jumlah dokter kita tuh masih sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan negara lain. Jadi rasanya nggak mungkin juga nakes-nakes yang jumlahnya sedikit ini diprioritaskan untuk sesuatu yang nggak aman dong. Kalau saya rasa sih seperti itu juga dong. Dan satu lagi adalah vaksin Sinovac ini sudah di-approve oleh Badan POM Indonesia. Jadi mereka pasti sudah melakukan kajian tentang keamanan dan efektivitasnya. Dan mungkin itu juga ada di video kita sebelumnya. Oke, ini dok sebagai penutup dari video ini dok, mungkin ada yang mau disampaikan dok? Ya, jadi teman-teman bahwa buat kalian yang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan vaksin COVID-19, apabila Anda tidak mempunyai resiko-resiko yang tadi ataupun penyakit-penyakit yang tidak membuat Anda untuk menunda untuk vaksin COVID-19, ya kalau dari kami sih, kami sepakat berdua ya dokter Andika dengan saya untuk suntiklah vaksin COVID-19 itu sendiri. Itu mengapa? Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, ya, sebagai warga negara bahwa kita bukan hanya untuk kepentingan Anda, tapi untuk kepentingan orang-orang di sekitar Anda juga. Dengan Anda terlindungi dengan Anda terlindungi COVID-19, maka Anda juga kan tidak menularkan COVID-19 kepada orang lain. Kipi ada, tapi biasanya ringan dan hilang sendiri dalam 48 jam. Dan kalau kita bicara manfaat dengan efek samping, ya saya rasa manfaatnya lebih besar. Ya. Oh, terakhir Dokter Andika, bahwa jangan sampai buat Anda yang telah menjalani vaksin COVID-19, langsung misalkan tidak memakai masker lagi, ataupun juga langsung bergerombol, berkerumunan, berkumpul sama orang-orang yang sudah vaksin. Karena ingat bahwa vaksin itu sendiri baru berefek sekitar beberapa minggu setelah penyuntikan. Ingat jaraknya aja, suntikan kedua aja baru 2 minggu lagi. Jadi apalagi Anda baru disuntikan pertama, maka kekebalannya belum itu. Setuju banget dok. Jadi baru suntik pertama jangan langsung merasa udah kebal COVID, bahkan sudah suntik kedua pun harus diingat bahwa ini efektivitasnya bukan 100% ya dok. Betul. Tidak 100%. Jadi tetap harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan tuh protokol kesehatan tetap harus dilakukan ya dok ini dok. Iya. Oke baik, sekian aja video dari kami pada kali ini. Sampai jumpa di video advisor selanjutnya.